Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami percaya tangan-Mu yang kuat itu selalu menyertai langkah hidup kami, menyertai segala aktivitas kami, dan Kau membuatnya berhasil. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Saat ku sendiri, tiada seorang pun yang memperhatikanku seperti Kau Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah gelap, ku percaya Kau selalu sertaku. Tangan kuat yang memegangku selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Saat ku sendiri, tiada seorang pun yang memperhatikanku seperti Kau Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah gelap, ku percaya Kau selalu sertaku. Tangan kuat yang memegangku selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Glory, haleluya, 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 glory, haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, tangan-Mu selalu menuntun kami. Yesus Tuhan, kami bersyukur, kami bersyukur. Kau tak pernah tinggalkan kami, kami bersyukur. Haleluya, haleluya, glory, Yesus, haleluya. Kirara la 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 mase, kirara la 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 mo, kirara la 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 mo, kirara la 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 mase, kirara la la mase. Haleluya, 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 glory. Engkau baik bagi kami, Engkau mengasihi kami Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih oh. Kami bersyukur.
Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Haleluya, puji nama Tuhan, saudara sekalian. Mari pagi hari ini kita belajar terus bagaimana supaya kita selalu hidup di dalam pengucapan syukur. Dan jangan sampai kita ini adalah orang-orang yang tidak tahu bersyukur kepada Tuhan. Di dalam Alkitab ada banyak sekali contoh-contoh peristiwa dan pribadi-pribadi yang tahu bersyukur maupun yang tidak tahu bersyukur. Oleh karena itu kita harus belajar betul supaya kita bisa melaksanakan perintah Tuhan ini yang mengatakan pada kita mengucap syukurlah dalam segala keadaan, dalam segala hal. Puji nama Tuhan. Untuk itu mari saya ajak saudara membaca di dalam Injil Lukas pasal yang ke-10. Kita akan baca mulai ayat yang ke-38. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Sampai sini dulu pembacaan kita. Saudara sekalian, kisah ini betul-betul mencerminkan kondisi atau keadaan ataupun situasi di daerah timur dengan budaya timurnya. Diceritakan di sana suatu ketika Tuhan Yesus mampir di rumah seorang di sebuah keluarga dan yang menerima dia dikatakan dalam ayat 38 itu Marta. Nampaknya Marta ini bisa dikatakan sebagai tuan rumahnya lah kira-kira. Karena dikatakan di sini yang menerima Yesus di rumahnya ini namanya Marta. Padahal di rumah itu kita tahu ada juga saudaranya bernama Maria. Dan juga nanti di Injil Yohanes dicatat ada saudara mereka yang laki-laki bernama Lazarus. Tetapi yang dicatat di sini, Marta menerima Yesus di rumahnya. Nah, ini puji Tuhan. Yesus berkenan mampir singgah di rumah Marta dan Maria dan Lazarus. Tapi yang disebutkan sini adalah Marta. Nah, ini kita catat dulu, ya. Dan kemudian di dalam ayat yang selanjutnya, ayat 40 dikatakan
bagaimana Marta sibuk sekali melayani. Ini sesuatu yang normal. Kedatangan tamu, ya tidak boleh tinggal diam dong. Harus melakukan sesuatu. Minimal segelas air kah? Atau paling tidak berbincang-bincang kah? Nah, di sini Marta melakukan sesuatu yang menurut ukuran normal, ya, menurut standar atau level sosial yang lazim dan wajar, ini sesuatu yang luar biasa sudah. Marta sibuk, mungkin dia membuatkan makanan-makanan, ya, nggak disebutkan situ apa, ya. Mungkin kalau dikonversikan ke kita, mungkin ya membuatkan tahu telur kah? Atau bakmi goreng kah? Atau nasi goreng, atau soto lah, dan sebagainya, ya. Tapi yang jelas Marta ini sebetulnya ini positif sekali. Dia sibuk melayani. Tapi ada sedikit konflik di sini. Ternyata dia melakukan semuanya sendirian saja. Padahal di situ ada saudaranya, tadi kan dalam ayat yang ke-39 dikatakan ada Maria saudaranya. Nah, dalam kesibukan seperti ini ya, tentunya kerjasama itu dibutuhkan. Nah, Marta tentunya cukup repot kalau sendirian. Dia butuh bantuan. Nah, tapi dia lihat loh, kok Maria cuma duduk-duduk saja. Tapi dicatat dalam ayat 39 itu, Maria duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Jadi nampaknya sementara Marta ini sibuk ke sana kemari, Maria ini duduk mendengarkan perkataan Yesus. Ya tentunya pada saat itu Yesus mungkin menyampaikan suatu pengajaran, nasihat mungkin, yang jelas adalah firman. Ya. Nah, akhirnya kemudian Marta merasa, wah, ini nggak bener lah ini. Harusnya Maria itu bantu dulu lah. Nanti setelah itu urusan belakang. Nah, itulah sebabnya Marta coba komplain kepada Tuhan Yesus. Nah, di sini kita lihat ada sesuatu yang janggal di sini. Kok tamunya yang diajak bicara? Mestinya Marta ini kan komplain kepada Maria. Mestinya diam-diam dia membisikkan, Maria bantu dong. Ini kan bisa jadi pada waktu itu Yesus bersama murid-muridnya juga bukan sendirian, mungkin beberapa orang. Jadi, wah, sibuk sekali nih kalau mau mempersiapkan sesuatu. Atau itu sudah dilakukan, tapi Marianya mungkin memberi kode seperti itu mungkin. Atau Maria menolak. Dan akhirnya Marta naik banding, ya, komplain kepada Tuhan Yesus. Kira-kira Tuhan, berhenti ngomong dulu deh Tuhan. Jangan bicara dulu, atau jangan mengajar dulu. Biar Maria ini kerja dulu aja. Nanti bisa dilanjut lagi setelah makan atau gimana. Ya. Saudara sekalian, kita lihat peristiwa ini sebetulnya sesuatu yang
normal-normal saja. Tetapi kita lihat bahwa inilah nanti yang bisa kita katakan sebagai contoh kehidupan yang tidak tahu bersyukur ataupun kurang tahu bersyukur. Jadi di sini kita lihat ya, bahwa bersyukur itu tidak menggunakan standar kelaziman ataupun standar logika manusiawi. Ketika kita menggunakan standar kelaziman atau sesuatu yang merupakan logis akaliah secara manusia, maka itu berarti kita tidak tahu bersyukur. Karena bersyukur itu adalah dalam segala keadaan. Sementara normalnya, lazimnya, bersyukur itu adalah, ya, kalau terima sesuatu, terima hadiah yang baik dan sebagainya, mengucap syukur. Ada peristiwa yang indah, yang luar biasa, mengucap syukur. Tapi perintahnya adalah dalam segala hal. Bukan cuma keadaan baik saja, dalam keadaan yang tidak baik pun harus bersyukur, itu perintahnya. Nah, jadi kembali lagi, mengucap syukur itu ternyata tidak menggunakan standar-standar yang ada, yang lazim, yang logis, standar seperti yang ada dalam kehidupan sosial di dunia ini, dan sebagainya. Tapi menggunakan standarnya Tuhan Yesus. Itulah sebabnya Tuhan Yesus katakan tadi, dalam ayat 41 dicatat, tapi Tuhan menjawab, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Inilah yang disebut bersyukur. Mestinya Marta tahu persis. Yesus sudah hadir di rumahnya. Itu sudah merupakan anugerah luar biasa, bersyukur. Karena dalam hal ini kita tidak berbicara mengenai tamu sembarang tamu. Ini adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri. Secara lazim, standar normalnya, kedatangan tamu, apalagi Tuhan Yesus. Saya kan harus bersyukur juga, ini anugerah besar Yesus bisa datang. Makanya saya harus menyajikan hidangan yang terbaik pokoknya. Boleh, ini standar kelaziman. Ini kan juga merupakan ucapan syukur saya, terima kasih. Ini anugerah luar biasa, Yesus sudah bisa datang, jauh-jauh bisa hadir di tempat kami. Ya puji Tuhan, puji Tuhan. Tapi bersyukur itu bukan menggunakan standar kelaziman, standar logika manusia, tapi standar firman Allah, yaitu dalam segala hal. Nah, itu sebabnya Yesus tadi katakan, Maria telah memilih bagian yang terbaik. Nah, ini bersyukur. Yang terbaik, yang disediakan Yesus, yang diberikan oleh Yesus. Terimaan itu. Mari kita terima. Itu yang Yesus maksudkan. Yaitu firman yang keluar dari mulut Yesus sendiri. Itulah bagian yang terbaik. Nah, karena Marta
tidak mengerti akan hal ini, maka dia pikir, wah, anugerah besar Yesus itu hadir, datang di rumahnya, maka lazimnya dia harus menservis secara luar biasa, menyajikan hidangan-hidangan, dan sebagainya. Sekali lagi, itu standar manusiawi. Tapi Yesus mengajarkan sesuatu kepada kita saat ini. Bahwa kalau kita tahu bersyukur, tidak lagi menggunakan standar duniawi, ya, tapi menggunakan standar firman Allah. Maria, dikatakan tadi, duduk dekat kaki Tuhan dan mendengarkan perkataannya. Yesus datang untuk menyampaikan kebenaran melalui firman-Nya. Oleh karena itu, Yesus katakan ini bagian yang terbaik. Terima itu, ya. Lalu bagaimana dengan hidangan, makanan, dan sebagainya? Boleh, itu juga baik, tapi nomor sekian. Nah, jadi dalam hal ini, mari kita memahami bahwa memang mengucap syukur itu tidak menggunakan standar-standar kelasiman kita. Itulah sebabnya firman Tuhan katakan en pandi evcharistite, dalam segala hal, dalam segala keadaan, mengucap syukur. Dan kalau kita melakukan perintah ini dengan benar, maka Tuhan yang akan bertanggung jawab. Tuhan yang akan turun tangan dalam segala kondisi yang kita hadapi ini. Nah, oleh karena itu, saudara sekalian, mari saat ini kita pahami dengan benar bahwa mengucap syukur senantiasa. Kita minta pimpinan Roh Kudus supaya kita boleh selalu bisa mengucap syukur dalam keadaan apapun juga. Dalam kondisi baik ataupun kondisi yang tidak baik. Mungkin saat ini saudara sedang mengalami banyak masalah, pergumulan dalam hidup saudara. Firman Tuhan katakan, mengucap syukur. Bukan karena masalahnya. Bersyukur karena saudara punya penyembuh. Kalau sedang dalam kondisi sakit. Kalau sedang dalam keadaan dilecehkan oleh orang lain lah dan sebagainya. Bersyukur karena punya Tuhan yang tidak pernah menghina kita, merendahkan kita, tapi yang sudah mati bagi kita. Yesus berkorban demi kita supaya kita diselamatkan. Kita bersyukur kepada Dia. Yesus sudah melakukan banyak hal. Kondisi sekitar kita memang seringkali tidak seperti yang kita harapkan. Pergumulan demi pergumulan terjadi. Tetapi tidak usah khawatir, kita punya Yesus. Dan kita tidak akan pernah ditinggalkan sendirian. Tidak mungkin orang yang tahu bersyukur kepada Yesus dan sungguh-sungguh percaya kepada Dia itu akan kelaparan, akan kekurangan. Tidak akan. Sebaliknya dia akan diberkati berkelimpahan. Bersyukur senantiasa. Anda akan dibiarkan sakit-sakitan. Bersyukur senantiasa. Tuhan akan turun tangan menjamah, memulihkan dan bahkan menyembuhkan. Puji nama Tuhan, saudara sekalian. Kalau kita belajar mulai bersyukur, ternyata kita tidak bisa menelusuri dengan akal pikiran kita sendiri.
Oh, mestinya begini, mestinya begitu. Bersyukur seperti yang firman Tuhan katakan, dalam segala keadaan. Puji nama Tuhan, mari kita akan berdoa. Terima kasih Yesus. Sepanjang hari ini berkat-Mu dilimpahkan atas kami, damai sejahtera sukacita, keberhasilan, kemenangan, bahkan kesehatan dalam nama Yesus. Kami terima berkat kelimpahan. Tidak ada kekurangan apapun Tuhan. Terima kasih dalam nama Yesus Kristus. Amin.